Hi, welcome to our podcast. A teacher will give you information about your Quran life. She tell the way, get the hikmah, let's practice it, share the lesson. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat murojaah kita, saat ini kita sudah di pertengahan 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan ya. Allah mencintai, Allah menyukai 10 hari terakhir ini karena terdapat di sana ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kita kaget ya. Kita terengah-engah ketika menyadari sekarang ini kita sudah tersisa hanya kira-kira 4 hari lagi menjelang Idul Fitri. Namun di sini kita bisa kembali memaksimalkan dan tak putus asa dan tak menyerah untuk menguatkan hafalan Quran kita dibandingkan kita mempersiapkan untuk menyambut Lebaran. Dan caranya mungkin teman-teman bagaimana di saat waktu-waktu ini kita bisa memurojaah hafalan Quran kita yang sulit ya, yang mungkin teman-teman punya juz yang susah sekali diulang, kemudian lama sekali murojaahnya, dan ternyata banyak kata-kata mutasyabihat atau yang sulit itu untuk kita lafalkan. Karena sesuatu yang sangat sulit kita lakukan pasti menyimpan pelajaran yang belum kita miliki. Ia menjadi sulit karena levelnya yang tinggi dan nilainya tidak main-main. Sama akan halnya murojaah, ia termasuk menjadi hal yang paling sulit bagi para penghafal Quran karena ia pasti menyimpan hikmah yang terdapat pada aktivitas murojaah kita. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketika Allah menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran dan menjadi kokoh di jiwa Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, kita perlu kembali menyadari murojaah itu bukan hanya soal mengulang hafalan, tapi ia komponen paling kompleks bagi penghafal Quran. Saat seseorang melawan ego dan hawa nafsunya, melatih kesabarannya mengulang baris-baris Al-Quran, dan menahan tubuhnya tidak sampai selesai targetnya, dan menjaga hatinya agar tidak disusupi penyakit yang mengintai di mana-mana, apakah penyakit ujub, riya, sum'ah, putus asa, tidak semangat, futur, kemudian tidak memiliki harapan, tidak memiliki azam yang kuat, banyak banget ya. Nah, begitulah murojaah. Kenapa ia sangat sulit sekali? Karena dia itu adalah tarbiyah fisik jiwa dan pikiran kita. Dan pastinya kita butuh banyak jalan agar bisa kuat dalam menjalankannya dan juga menjadikan ia kebiasaan. Nah, dan tadi saya sampaikan, mari murojaah hafalan-hafalan Quran yang sulit itu di masa hari-hari terakhir ini. Silakan pilih juz-juz yang teman-teman susah untuk mengulangnya. Kemudian setelah itu tentukan ingin murojaah juz berapa hari ini, apakah setengah juz atau 1 juz. Setelah dimurojaah, baca saat sholat kita, kemudian tanamkan di jiwa kita, insya Allah hafalan Quran ini dia menjadi mudah. Setelah itu, jika memungkinkan, disetorkan kepada orang lain. Jika belum, setidaknya maksimalkan saat sholat kita. Nah, jadi di malam-malam kita berjaga untuk menjemput malam Lailatul Qadar tadi, gunakanlah untuk murojaah. Karena dengan begitu, insya Allah hati kita akan terjaga. Kemudian kita akan waspada dan juga kita menjadi lebih bersemangat. Karena pada malam-malam ini kita memiliki satu misi, yaitu murojaah hafalan Quran yang sulit. Jadi insya Allah jikapun nanti kita mengantuk ya di malam hari misalnya, tapi ketika menyadari ada target halaman yang masih belum selesai kelancaran Qurannya, kita jadi bersemangat untuk mengulang hafalan Quran itu. Dan insya Allah akan terasa lebih kokoh dan kuat di jiwa kita di malam-malam teman-teman menjemput keagungan malam Lailatul Qadar ini. Dan jika bisa memungkinkan juga ketika di siang hari memurojaahnya, mungkin mengulangnya berkali-kali di malam hari, memurojaahnya saat sholat kita. Semoga dengan begitu, siapa tahu gitu, murojaah kita lebih baik dibandingkan 1000 bulan ya, murojaah hafalan Quran yang sulit. Dan Allah ia menjadikan ia mudah di hati kita, di lisan kita, di akhlak kita juga. Dan semoga kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian segala taufiknya dan hidayahnya agar hafalan Quran kita yang susah ini Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah jadikan kita mencintai Quran ini. Dan berdoalah, Allahumma yassir kulla asir, ya Allah mudahkanlah segala kesulitan
kesusahan. Fa inna taysira kulla asir 'alaika yasir. Karena sesungguhnya memudahkan hal yang susah bagimu adalah mudah gitu. Atau kita mendoakannya juga, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana. Ya Allah, izinkanlah aku menjadi pribadi-pribadimu yang baik hafalan Qur'annya, lancar, fasih bacaannya, dan juga mudah aku lafalkan dan aku mencintainya dalam setiap keseharianku. Semoga di masa-masa aku menjemput ampunanmu, Engkau pun juga memperkenankan aku mendapatkan satu pintaku. Ketika hafalanku yang susah itu menjadi mudah, dan ketika murojaahku menjadi hal yang sangat aku cintai untuk aku lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Terus memperbanyak doa, jangan kehilangan harapan, dan bersemangatlah untuk memurojaah hafalan Quran kita. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that's the motivation for this week. Don't forget to get the hikmah. Let's practice it and share the lesson. This podcast produced by Izzah Rifdah X Murojaah Kita. Sudah murojaah belum hari ini?